Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah rabbil alamin sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas rahmat yang tidak pernah henti kita terima dari Allah. Pada detik ini rahmat terbesar yang kita terima adalah rahmat iman yang berwujud dalam bentuk ringan kaki melangkah, tangan berayun menuju musalah. Ini rahmat yang bukan main. Saya katakan ini rahmat yang bukan main karena pas maghrib sampai isya itu tempat lari yang paling strategis itu adalah rumah ibadah. Kenapa kita perlu menyebutkan tempat strategis untuk menyelamatkan diri? Karena mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu kita selalu digerogoti oleh setan untuk mengajak dan mengarak kita agar mengerjakan pekerjaan yang fahsya dan pekerjaan yang mungkar. Setelah sholat subuh itu setan itu keluar 25, artinya seperempat. 25 itulah setan yang menggoda kita sampai zuhur. Nah setelah zuhur keluar 25 lagi alas baru itu. Berarti setelah 50 setan yang mengajak awak. Setelah sholat asar keluar 25 lagi alas 75. Setelah maghrib keluar 25 lagi 100%. Jadi setelah maghrib itu setan itu 100%. Lihat dojo nang banamo setan setelah matahari terbenam keluar sedih. Nah itulah yang melatar belakangi, makanya orang tua-tua kita di kampung atau sejak dulu kan ada yang menyampaikan jangan berlari-lari di laman di waktu magari tapi jangan anak setan. Nah itu menggambarkan, itu kan bahasa kiasan bahwasanya setelah maghrib itu setan ketayangan. Ini niat mama di Minangkabau ndak boleh beretong sudah menghari. Sebab kalau kamu musyawarah awak boleh ya kapal buluh boleh kata kapal pakai mencari kesepakatan sudah menghari. Kadang tidak sampai muncul memang ngecek, ada bisa kursi dia ngecek. Kalau sudah maghrib. Abang mau ke sampai itu karena setan itu sudah 100% keluar kalau matahari terbenam. Oleh karena itu sunnah atau yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita agar kita selamat dari ajakan rayuan setan itu, pas maghrib cari tempat lari aman. Nah tempat cari lari aman itu adalah masjid, adalah musalah, surau. Makanya semasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, itu maghrib sampai isya itu Nabi tidak pernah pulang itu. Berangkat sebelum maghrib, habis isya baru pulang. Kenapa? Menyelamatkan diri. Dari apa? Dari ajakan dan rayuan tadi. Nah, makanya orang yang ringan kakinya melangkah ke masjid musalah surau pas maghrib, because sudah isyanya baru pulang, itu adalah rahmat yang paling gadang. Makanya kita hadir, alhamdulillah. Nah ini jangan sekali-kali mau buat etong sudah menghari. Bakat tumpe kan sudah ada. Allah pe mana maghrib dulu. Sudah isya mana dalawan. Gitu. Makanya Nabi kita menyampaikan, saya itu berangkat sebelum maghrib, pulangnya siap isya. Dan memang Allah sengaja pula menjadikan maghrib sampai isya itu waktunya dekat. Itulah waktu sholat yang paling dekat. Nah, jadi kalaupun kita bertahan, tidak lama. Tidak lama, hanya sebentar saja. Makanya barangnya mahal mana? Dek mahal itulah, tidak barang taluk Bali itu.
Tidak ada orang mampu melakukan itu. Setan ini bukan main. Nah, ini Pak Ibu, kita yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus dari ujian. Alhamdulillah. Kemudian salawat bilih salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pertemuan pertama kita malam kini, hari kini kan 1 Muharram. Sehingga kok sekolah libur, kok kantor tutup. Tapi nambah cara pribadi, tidak ada tutup aktivitas jalan taruh. Ada beberapa kegiatan yang diikuti tadi. Kalau datang 1 Muharram itu nanti karena lewat adalah tahun baru Islam. Angka 1444 itu sudah bertukar menjadi 1445. Menurut kajian atau hitungan Islam, pertukaran hari itu maghrib. Pertukaran maghrib itu hari. Jadi sebenarnya mulai semenjak maghrib ke petang sampai maghrib tadi. Jadi kini awak mengajilah tanggal 2 Muharram sebenarnya. Nah, jadi menurut hitungan Qamariyah atau tahun Islam, pertukaran hari itu matahari terbenam. Makanya jika anggotanya Bapak Ibu bulan puasa, mana dulu tarawih pada puasa? Dulu tarawih. Tarawih itulah masuk 1 Ramadan itu. Temannya puasa besok. Tarawih puasa pertama atau tarawih kedua itulah 2 Ramadan. Kawannya puasa Wiswan. Nah, jadi menurut hitungan tahun Islam Hijriyah, pertukaran hari itu matahari terbenam. Sementara kalau menurut hitungan tahun Masehi yang kini 2023 itu pertukaran harinya jam 00. Kenapa? Karena tahun Masehi patokannya matahari. Maka jadi disebut dengan tahun Samsiah. Samsiah bahasa kata-katanya matahari bersuawanya. Nah, tahun Islam Qamariyah, tahun bulan. Nah, kalau di tahun bulan pertukaran hari maghrib. Nah, oleh karena itu matahari tabanam ke petang itu menandakan ampe balik, ampe pulang, ampe lah berakhir, siap maghrib selesai atau sholat maghrib itu adalah sholat maghrib pertama di tahun ampe balik, ampe 5. Kok ada anak wak nalai ke patang pukul 5, kemudian ada lo lagi pukul 8 malam, itu setahun jarak umur itu. Kok dia wak aja, walaupun hanya 2 jam, yang setahun jarak umurnya itu. Karena pertukaran tahun itu sudah dilewati. Kalaulah berbicara masalah tahun baru, sebenarnya dalam ajaran Islam Bapak Ibu, kita coba memperteli Al-Quran ke ayat per ayat, kemudian dicari pula hadis per hadis. Memang kita tidak menemukan satu dalil pun yang memerintahkan kepada kita tahun baru sambuilah. Tidak ada terang. Tidak kita jumpai. Oleh karena itu bid'ahkah mengadakan kegiatan menyambut tahun baru? Ya, janganlah cepat-cepat membid'ahkan. Lihat dulu yang dikerjakan apa. Kenapa demikian? Karena perintah khusus memang tidak ada, tapi perintah umum banyak. Kenapa? Karena bicara tahun baru, berubah angka tahun, sampai balik sampai menjadi sampai balik sampai 5, itu artinya adalah perubahan waktu, perjalanan waktu. Nah, sebenarnya itu perjalanan waktu. Nah, kalau sudah bicara perjalanan waktu, nah itu artinya adalah peredaran masuk. Nah, kalau sudah bicara masalah peredaran massa, memperhatikan waktu yang berjalan, itu serius dalam agama. Bahkan al-waktu kasayf, waktu itu sama jok padang.
Apabila tidak kau potongkan, maka kau yang kena potong. Nah, itu kecil pepatah Arab. Dan hidup kita mulai dari bangun sampai tidur, bahkan termasuk tidur itu sendiri, itu tidak lepas dari pembagian waktu. Waktu tidur, waktu masak, waktu makan, waktu mandi, waktu sholat, waktu ke pasar. Di mana kemenangan kehidupan itu kita peroleh apabila kita memakai waktu itu sesuai dengan fungsinya. Waktu tidur ya tidur, waktu nangap pengajian ya pengajian, enggak tidur atau itu. Nah, kalau kita sudah memakai waktu tidur hanya di waktu tidur, waktu kerja adalah waktu bekerja, waktu istirahat kita beristirahat, seolah akan mana. Jadi memperhatikan waktu beredar itu sangat benar ditekan dalam agama. Bahkan kalau aja lihat Pak Ibu, dalam Quran ada 114 surat. Mulai surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Itu ada satu surah bernama surah Al-Asr, surah waktu. Nah, itu kan apa ada waktu? Wal asri. Nah, dalam surah itu waktu dipakai untuk sumpah. Wal asri, demi waktu. Nah, bagaimana kajian sumpah dalam agama kita? Aku bawa yuk Pak. Kalaulah sampai kepada sumpah, itulah wayu tuh. Dan sumpahi, itulah wayu tuh. Di dalam kajian agama kita, sumpah itu kalau dapat tidak usah. Tapi kalau memang harus bersumpah, tidak berdosa. Ada dua persyaratan baru boleh bersumpah. Satu, permasalahannya berat. Masalahnya gadang. Yang kedua, tidak ada jalan lain kecuali hanya itu. Baru boleh bersumpah. Jadi kalau hal-hal kecil, jangan bersumpah. Umpamanya dituduh awak di kawan macilok trompa. Trompa kok sualonya. Kok biar trompa deh. Demi Allah. Kalau sualo, tak usah demi Allah. Tak ada memang biar itu salah. Buat sualo itu badi murah mana. Nah, makanya kita lihat di dalam sejarah, itu hal-hal yang bersumpah itu hal-hal besar. Makanya kita kenal bai'ah, sumpah jabatan. Nah, itu baru. Kenapa sumpah jabatan itu dibolehkan? Karena itu besar. Seorang yang diberikan jabatan, orang diberikan wewenang. Jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, anan bisa wak lakukan untuk memastikan si pulan nan wa agiah wewenang ndak pernah menyalahgunakan wewenang. Anda bisa melakukan. Sebab lirrais baban, bagi seorang yang diberikan wewenang terbuka dua pintu, babul khairi wa babus syarri, pintu kebaikan dan pintu keburukan. Jadi kalau pisau lah tiba dia bisa manyik sayur tapi bisa membunuh orang. Apa yang dapat kita jadikan sebagai pegangan sehingga pisau itu cuma untuk manyik sayur aja, bukan untuk membunuh orang. Anda bisa melakukan. Ada apa atau diawasi oleh polisi? Ada orang polisi. Bisa tidak dijamin tidak pernah kerjasama dengan polisi itu? Apakah itu? Anda bisa jadikan sebagai jaminan bahasanya tidak akan berlaku berbuat buruk. Satu-satunya adalah disumpah. Makanya ada sumpah jabatan. Ketika seorang pejabat, kau mau mengaji diri tibanya kau kan? Apabila seorang pejabat disumpah, apa isi sumpahnya? Demi Allah, aku akan melaksanakan tugas dengan benar. Di antara aturan dalam bertugas itu masuk pukul 7:30. Maka mulai semenjak sumpah itu ia ucapkan masuk 7:30 itu wajib bagi dirinya seperti sholat. Makanya orang yang mau disumpah, rela disumpah, dia dapat pahala. Memang kau dapat pahala itu sebagai tanda bahwa yang bersangkutan ada niat ingin berbuat baik. Tapi sebaliknya ada orang yang mencari helah untuk disumpah. Nak muanya disumpah, takut yang taluk modalnya. Dosanya 2 kali lipat. Memang kau dosanya 2 kali lipat, karena kalau tidak mau disumpah, ada indikasi ingin nyeleweng. Ambo pernah pengalaman perang panjang. Ambo pernah diberikan jabatan
pejabat pengambil sumpah, tukang baca Quran. Kalau tahu kau baca Quran. Ada 81 orang sekali ambil sumpahnya oleh Pak Sri Samdo waktu itu. Setelah selesai acara sumpah itu, ada seorang mendekati saya. Buya, mau nak satu tadi dah. Nak telur nombor aja. Balik macam. Oh, jadi bapak tidak ikut? Enggak. Tapi yang bocah ya, nya pakai jas, berdiri di tempat yang sudah disediakan, SK juga diterima. Tapi yang bersangkutan bilang, mau nak satu tadi dah. Kagak perlu rumah mo. Pak, beko jam 10 ambo tunggu apa di ruang nambo. Aman tuh ya kalau itu. Jam 10 nya datang. Assalamualaikum. Masuk Pak. Di mana minum ya? Enggak minum dah. Dua pas dulu cuma. Kecil apa kamu buat ini? Coba kenal lihat. Aceh boy ya, Aceh boy. Coba ingat lagi. Ya kalau enggak salah ambo mengecek kau ya tadi sudah cara ngambil sumpah tadi. Ambo enggak satu itu nampak dia ambo Pak. Berarti apa? Takut so. Iya nak telur mau buya barek tanggung jawabnya. Sudah ngarep lelok ya. Kalau bapak berat untuk disumpah, sedangkan sumpah itu adalah cara untuk mengikat diri agar berbuat baik. Berarti apa mencari helah dosa pak 2 kali lipat. Lihat nama apa menengah cerita mas kata. Dah baru ya, tanya lu mulai takut. Lu mulai takut. Ada 2 orang, satu Muslim, satu Yahudi di zaman Rasul. Masing-masing mengklaim sebidang tanah miliknya. Kecil orang Muslim, ini punya tanah. Kecil si Yahudi, ini punya tanah. Masing-masing ngotot, ini tanah saya. Awalolah kecil Nabi ya. Saya punya, kami, ini menunjuk tangan. Ampun punya Rasul, ampun punya Rasul. Ini menurut Rasul, ini menurut Rasul. Tentu kehilangan Rasul. Dipanggil satu-satu. Muslim kau ke depan dulu. Itu tanahmu apa tidak? Tanahmu Rasul. Kenapa dia bilang itu tanahnya? 11 tahun yang lalu itu tanah saya pinjamkan ke dia karena saya kasihan hidupnya sangat sulit. Lalu dia klaim itu tanahnya. Oh gitu ya. Ada enggak kamu punya surat-surat itu tanahmu? Kalau itu enggak ada Rasul. Itu anda kecian Nabi. Ternyata ada surat-surat tanah, mengurus sertifikat tanah itu sunnah. Bapak halu rupanya. Jadi kamu tidak punya surat-surat? Tidak. Kalau kamu tidak punya surat, satu-satunya jalan yang bisa kau lakukan, kau bersumpah. Demi Allah itu tanahku, demi Allah itu tanahku. Sampai 4 kali. Demi Allah kalau aku berdusta, aku rela menerima azab dari Tuhan. Nah disuruh pulang, dipanggil Yahudi lagi. Yahudi, itu tanahmu apa tidak? Tanahmu Rasul. Baku kecil tanahnya. Ini memang klaim-klaim Rasul tanahmu dan sebenarnya itu. Kau punya surat-surat? Surat itu tidak ada Rasul. Nah, kalau tidak ada surat, kau juga harus disumpah. Menyongsenya. Bakal yang Rasul, kalau saya harus disumpah, biarlah saya akui saja. Itu sebenarnya bukan tanah saya. Pak, nyebut kapak tadi. Yahudi saja takut mempermainkan sumpah, Pak. Ampun tidak bertanya kepada Pak Yahudi itu Muslim. Dewa, boleh itu ya aja. Kita laksanakan sumpah Pak Disko. Panggil staf ambo, diulang balik di sana. Jadi sumpah itu sesuatu yang serius. Makanya ada namanya dalam Islam yaminul ghumus, sumpah palsu, menyebabkan seseorang itu mulus jalan tol menuju neraka. Nah Bapak Ibu, sumpah Pak Lurah itu di bawah sumpah Pak Camatnya. Sumpah Pak Camat tentu di bawah sumpah Pak Wali kalau di Padang Panjang. Tapi sumpah gubernur tentu di atas itu tanggung jawabnya. Bah sumpah menteri lebih kadang oleh. Kalau sumpah presiden tentu di atas segalanya. Makin tinggi yang bersumpah, makin besar bobot yang disumpahkan. Dan kalau dilanggar, makin besar pula dosa yang dihasilkan. Dan kalau diikuti, tentu makin kadang pula pahala yang diperoleh. Nah sekarang yang bersumpah bukan siapa-siapa, tapi yang maha besar. Allah bersumpah. Itu kan Bapak Ibu itu. Kalau dibandingkan sumpah belurah itu tidak ngatur. Allah yang bersumpah. Nah, apa alat yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah? Landasan sumpah Allah. Waktu. Kalau kita bersumpah adalah dengan nama Allah atau sifat Allah. Jadi al-qasam bersumpah itu adalah bismillah dengan nama Allah, au sifati atau dengan sifatnya.
demi Allah, atau demi yang di atas, demi yang mulia, demi yang pengasih, itu sama saja. Nah, kalau bersumpah demi apa? Allah bisa bersumpah demi diriku, kata Allah. Tapi Allah juga bersumpah dengan sesuatu yang oleh Allah dianggap pokok dan penting. Seperti Allah bersumpah watini, demi bukit Tursina. Tetapi 99% sumpah Allah di dalam Al-Quran, Allah melandaskan sumpahnya kepada waktu. Contoh, wal fajri, demi waktu fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Wad duha, demi tengah hari. Wad nahar, demi siang. Wal laili, demi malam. Itu kan waktu semuanya. Nah, bahkan ada yang langsung wal asri, nah, demi waktu. Lalu siapa yang disumpah oleh Allah di situ? Yang disumpah adalah manusia. Tidak kabau, tidak kambiang, tidak ayam, tidak itian. Tapi manusia. Kenapa? Tidak ada urusan dengan kabau, ayam, itian. Karena yang disumpahkan oleh Allah di situ adalah antara untung dan rugi. Demi waktu. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu dalam hidup pada umumnya banyak yang merugi. Itu yang disumpahkan oleh Allah. Jadi kalau dibuat kelompok besar manusia itu lalu dibagi dua, nang banyak itu nang rugi, nang beruntung tidak barado. Itu yang disumpahkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang kita, orang Minang ya, namanya Muhammad Yunus. Pernah mengarang tafsir, juga disebut dengan tafsir Muhammad Yunus. Saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah baca itu. Dalam tafsir Muhammad Yunus itu, Muhammad Yunus bilang, di dalam atau pada saat menguraikan surat Al-As, apa katanya? Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat saja. Surat ada berapa tadi? 114. Nah, kalau seandainya Allah menurunkan satu surat saja, yaitunya surat Al-As, maka surat Al-As ini sudah cukup buat petunjuk manusia dunia sampai akhirat. Karena kedalaman maknanya. Nah, jadi Bapak sudah Al-As tuh disumpah pakai waktu itu. Bahkan Muhammad Yunus menyebutkan wal asri, demi masa. Itu bisa ditukar dengan demi umur. Ah, bisa ke situ. Jadi demi masa yang dimaksud oleh Allah, demi masa. Itu maknanya demi umur yang diagiakan di Allah kawan. Jadi maknanya apa? Demi umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya berbagai macam, bervariasi lah. Ada yang dapat 60, ada yang dapat lebih pada itu, tapi ada yang dapat di bawah itu. Ada yang lari mana, ada sampai 80. Demi umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka hidup kita itu banyak yang rugi daripada yang beruntung. Dalam memakai umur. Ada umur saya panjangnya, tapi rugi namanya. Ada sekali umur, tapi lebih beruntung. Nah, untung dan rugi tentu harus ada alat ukurnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah alat ukur untuk menguji untung rugi di dalam kehidupan? Alat ukurnya adalah tujuan hidup. Kalau kabau jok jawi, tujuan hidupnya. Kabau jawi tujuan hidupnya untuk dagang. Maka jawi atau kabau yang beruntung yang gemuk. Itu. Kalau ada orang bagu balo makin gapuk sapi jawinya itu makin disebut oleh orang makin berhasil di dalam mengembalakan ternak. Kenapa? Karena sapi kabau itu hidupnya untuk dagang. Sehingga sapi yang paling dimuliakan, yang paling disayangi yang gapuk. Tapi tujuan hidup manusia untuk apa? Tidak untuk dagang. Dah. Kalau tujuan hidup manusia untuk dagang, maka orang yang paling terhormat, orang paling gak puas. Orang yang paling disayangi, orang paling gak puas. Kalau memang seperti ini, saya yakin Pak Jokowi tidak jadi presiden. Buat dagang tak tahu. Itu jadinya. Tapi sayang, tujuan hidup manusia bukan untuk daging. Apa tujuan hidup manusia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya
Aku tak pernah jadikan jin dan manusia kecuali tujuannya adalah untuk beribadah kepadaku. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia termulia itu adalah yang paling takwa. Aku tujuan doa. Jadi alat ukur rugi untung adalah ketakwaan, atau dalam bahasa lain ibadah. Nah, ternyata kalau diukur umur yang diajarkan dari Tuhan, jo ibadah dan dipabuik dari manusia, manusia itu banyak nan marugi ketimbangan baru tua. Nah, wak uji secara matematis kata dulu. Umpamanya wak diagih dari Allah umur, wak biasa umur agak panjang 90. Wak siapa nampal yang nomor 1 umur wak? Mak barat 75. Coba menunjuk nan di atas beliau. Mungkin juga Arab dia okey. Ya. Awak tambah umur mak aku 90. Kalau kita diberikan oleh Allah umurnya 90. Pertanyaan belum jawab adalah, apakah ke 90 tahunnya sudah dapat kita pakai untuk mengamadi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah? Belum. Nan jale dipotong 5 balik dulu. Sebab awak masih nah lu masuk aman le. Anak-anak baru tiada nilai, bebas nilai baru 90 potong 5 balik berarti kan 75. Ternyata umur kita 90 yang sesungguhnya 75. Tapi sebelum kita berbesar hati, kita terdidiki dulu. Dan 75 kalau panuh mengabdi kau. Apakah? Atau mungkin masih perlu dipotong? Ternyata masih perlu dipotong. Berapa tahun pakai untuk lalu? Lalu, semua orang lalu nak dinilai kan? Secara umum tidur manusia itu sepertiga. Sepertiga dia 75 barang 25, berarti tinggal umur. Umur kita 90, sesungguhnya umur yang sejatinya hanya 50. Tapi sebelum kita menetapkan sejati, masih kita tanya, masih perlukah dipotong yang 50? Oh, masih perlu. Terutama ibu-ibu waktu masih muda, dalam sebulan berhari tidak bisa beribadah. Ancai ya lewat. Taruh sajalah. Aja payah-payah nak berhitung dihilang saya 5 tahun salah. Berarti tinggal sampai 5. Apakah yang 45 itu masih perlu dipotong? Ibu-ibu jangan kan baru beranak lo 10. Ma tahu tagih lo beranak tapi 10. Sudah beranak berarti tidak bisa. Bagi bapak-bapak jangan senang dulu masih perlu dipotong pak, bara subuh na hilang, bara luhur nanti campak, maka mari ndak basuh, bara isanan ndak perlu ado. Sehingga umur kita 90 tahun tadi, umur yang bersih hanya berapa? Yang betul-betul kita dapat isi dengan mengabdi kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sebenarnya solatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Lebara sebenarnya terpakai. Yang betul-betul kita isi dengan penuh pengabdian kepada Allah pagi sampai sore. Makanya dikatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya kebanyakan manusia itu banyak yang merugi. Awak dan kamu kuat. Kita bisa mereproduksi kita. Berapa mau wakil juga sejak tumbara dan alas semayang bantu apa? Ndak usah lagi kecian ke orang. Awak seorang itu nara nono. Umur laki laka 70 laka puluh 6 di rumah. Yo mau sampai 5 dah baru ke semayang. Awak mengkukus orang. Makanya innal insana lafi khusr. Banyak manusia yang merugi. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, beliau awak kapang kaji memang memperingati tahun baru tidak disuruh awak, tapi memperhatikan waktu nama jalan umuan Nabi disuruh. Hasibu qabla antu hasibu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Biasanya orang nantas dia kurang lupa. Ngangak-ngangaknya tangnya kan yang di enggak listrik kan orang lupa. Akan seperti itu. Jadi siapa yang beruntung? Orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak pernah lupa terhadap waktu yang ia lakukan. Nah Bapak Ibu, umur ada batasnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu ada ajal. Likulli ummatin ajal. Ada ajal, ada umur yang la yastakhiruna sa'atan
oleh takdimun. Tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Itu harga mati itu. Jadi tak ikat NKRI itu harga mati itu. Umur itu harga mati aja. Kalau Allah mengatakan mati, matinya. Kalau Allah bilang belum mati, ya belum mati. Di waktu tsunami Aceh, ada salah seorang dosa anak kita orang Aceh, lah di hari nan ketiga balik, baswa dek nelayan Malaysia, lah bi ujung kaki itu dia liawi, berusi, itu coba, lah 3 balik hari dah melawi, itu baru lena kayak itu, berusinya diantar dia orang Aceh, kawannya laki lo dia orang lalu dia, Aceh waktu. Kalau Allah mengatakan belum mati, ada kawan petang baru sudah main bulu tangkis, tinggal mati sekali. Mereka sehatnya tuh. Jadi kalau bilang mati ya mati, kalau belum ya belum. Bantu cupa liter kalau lumpan hanya lo meleleh dah. Jadi itu harga mati. Kapankah mati itu didatangkan oleh Allah ke kita? Itu narasio. Ketika Nabi kita ditanya tentang kapan mati, Allah tidak bisa jawab, Nabi tidak bisa jawab, hanya wahyu yang turun. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu di mana dan kapan dia dimatikan. Ada orang kampung Ambo, orang Selimpawang merantau ke Aceh, beranak pinak kambang di sini. Di waktu itu lah umur ada 70 sama jamaah. Tapi kalau mak masih siap, kalau dia lah sakit, maka mengeceklah ke anak nampal yang gadang, taklah dari kampung lai, biarlah dia mati di kampung. Tiap harinya sabit dia mak kau, dia sabit pagi, sabit tengah hari, sabit malam tu muak nak nyontam pulang. Lah 2 tahun di rumah, tak jauh mati. Tak jauh mati. Maka menelepon lah beliau kau ke anak nak dia Aceh, jang, bawa lah den kaceh gak sari jadi rindu dan nak basuh cucu dan nya telepon 2 kali sehari. Hari japik lah mak ko tiba di Aceh, tibonya di Aceh tengah hari lalu semalam bisua dihanyik di tsunami di Aceh jadi mati. Wallahu a'lam. Belum tahu. Jadi tak boleh merencanakan di maka mati, tapi yang memutuskannya Allah. Memang sih ada ayat sebagaimana Umar bin Khattab berdoa, wa tawaffani kama tawaffaitan nabiyya. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagaimana kau mewafatkan Rasulmu. Jadi Umar bin Khattab dia minta mati di tanah suci. Makanya mati di tanah suci itu mati yang paling mulia. Kan ada orang tua-tua dulu bilang, dapat dia mati di Makkah lah. Rupanya ada landasannya Pak. Makanya lah dirayakan badan dulu ke Makkah supaya mati situ. Saya pun setiap kalau ke Makkah tetap saya minta mati di Makkah sebab itu mulia. Jadi tidak boleh minta mati ila fir haramain kecuali pada 2 tanah suci. Boleh minta mati. Tiap apa yang minta mati, tapi pulang dia balik. Siapa bolu Nabi ni? Nah kan seperti itu. Namun kita boleh meminta, namun yang menjawab apa dia atau itu hak prerogatif Allah. Ternyata setelah kita telusuri, minta mati di tanah suci itu lebih mewujudkan dan mempacaliakan ke Allah kecintaan awak ke tanah suci. Itu nasionalnya. Nah, di kampung kita, kau di mana tempat mati yang paling mulia? Di musala, di masjid. Kita boleh minta, ya Allah mati yang mau di masjid. Ya Allah mati yang mau di masjid. Itu lancar. Tapi apakah benar-benar kita akan mati di sini? Itu Allah yang punya urusan. Itu malah tu Aceh tadi. Minta mati pulang, pergi situ mati tadi. Nah, jadi kapan yang sesungguhnya awak tak tahu. Oleh karena awak tak tahu, maka yang kita pegang hanya hukum umum saja. Apa hukum umum? Umur kita makin lama makin berkurang, bukan makin bertambah. Nah, jadi itu patokannya lah do kok mulai berjalan kok. Makin berjalan waktu, artinya makin dekat kita ke batas perjalanan kita. Maka seketikolah batuka ampe balik ampe pulang ampe menjadi ampe balik ampe balik 5. Makin dekat awak akan mati itu enggak jawab. Makin dekat, maka kuburan makin menganga menunggu kita. Ikulah inti memperingati tahun baru.
Jadi memperingati tahun baru, kau madon cara bersioyak, berselonjak, ambil karancian limu, dia ada ke situ lah. Tapi membuat sesuatu yang makin ingat kita bahwa ternyata hidup kita ujungnya ditutup dengan mati. Aku hendak, gue pernah tanya ke Pak Faisal, kepala IRC tinggi, Pak Faisal, IRC ko bilo serami ko 2 kali setahun gue ya, bilo tuh, sudah rayo cek tuh tahun baru cek. Apa nyakit itu? Kalau sudah rayo skip parwi cek. Barasi umur tu, ada nama do cek dah nang gay. Iwak lah boleh makan siang mah, pupuanya skip parwi. Ada sampai anak balik sirup sari itu. Tadi yang malah keluarnya. Apalagi di raya uji nak. Lawannya ada mampaneh tu. Bila lah Pak raminya tahun baru apa nyakit itu Pak? Kecelakaan gitu. Tahun baru dirayakan dengan daun-daun limu dia ketika bawah ngeng ala masuk subanda ngeng lah tajun songarai. Ada yang banyak lagu itu yang banyak. Kenapa dia lakukan itu? Menyambut tahun baru. Seperti terjadi di India tahun yang lalu, 30 orang meninggal karena minum alkohol menyambut tahun baru. Nyambut tahun baru sampai jadi kerjakanlah, buatlah, laksanakanlah. Tapi yang menyebabkan kita bertambah ingat kepada kematian itu. Jadi wadukan acara pasti tahun baru itu kajian awak adalah supaya lebih ingat baru mati. Ada apa Ibu hadirin? Mati memang siwak belum pernah mencuba. Kawatannya ke kawan tak lu ada nam pulang. Setiap nampai ndak pulang. Kok ada lah kak seorang pulangnya buah laku di pasaran. Merasa viral, lebih viral kok kan berekam gini kok. Lebih viral Mungkin ndak sempat duduk di orang mengecek ceramah Ustaz. Untuk minta pengalaman bah rasanya mati. Tapi setiap nampai ndak ada nampak lihat. Aku nak ngalaman. Ya kok ada nambah lihat mungkin lah bertabang boleh kawannya. Tapi sungguh pun demikian. Agama Islam kok kan langkok. Coba baca doa aja lalu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaina syur. Coba terjemahkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami. Dan kepadanya kami akan dikembalikan. Yang telah menghidupkan kami artinya membangunkan kami. Dari mati kami artinya tidur. Aku cek muhadis. Tidur identik dengan mati. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua ingin memahami mati, pahami saja tidur. Nah, kan ada gitu. Tolong jawab pertanyaan mau cek dan pasti tidak tahu jawab. Sungguh pun tidak kata jawab, mau tanya aja lah. Cuma menunjuk agak surang, nyo tahu jam barannya lalu malam tadi. Cuma nunjuk. Tidak tahu kita. Tempat lain saya tanya ada yang nunjuk tangan. Babu jam berapa? Setengah salah ya. Babu tahu bu. Nampak jam demo. Lalu. Ramah lalu. Lalu. Kita hanya tahu jam berapa masuk kamar tidur, jam berapa kapal lo tiba di bantah, tapi tertidur atau itu nama mati. Jadi ibu dan bapak awak tahu soal rakyat kemati. Kenapa? Tanda-tandanya sudah banyak. Tapi bilu ko kapako kabala buah, tidak tua. Apalagi kalau kita kembali kepada yang disebut oleh hadis syariati. Segala sesuatu yang ada di alam itu sifatnya kembali kepada asal. Nyoba balik ke situ balik. Apa saja? Waktu, subuh, zuhur, zuhur, asar, maghrib, isya, malam, tengah malam, dini hari, subuh. Nanti belum subuh balik. Nyoba balik ke situ balik. Apa saja kembali kepada asal. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 2 balik, jam 3 balik, sampai lo balik jam 1 balik. Apa saja seperti itu. Hidup kita juga demikian. Kita lahir. Awak lahir tidak tahu satu pun la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu dia induk awak, tidak tahu dia ayah awak. Kita tidak ada tahu sama sekali di waktu lahir. Kemudian kita belajar, banyak tahu. Tapi kalau mulai lupa cek-cek. Kalau mulai lupa cek-cek, berarti matilah dah.
Dia nak tekan hari. Bahkan sampai yang titik kritis. Letaknya air dia anaknya. Kasih abang, ayo. Letaknya nasi di bininya. Nyimbo anaknya lihat, ni kemarilah. Apa pak? Itu letak nasi dia tadi siapa tu? Amat tu mah. Dia tak tahu dia lalu aja. Bininya tak tahu je. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, apa? Menandakanlah ada tanda-tanda. Tanda-tanda. Cuman bila kata jadi ada jalan. Waktu Allahnya bisa wak duduk. Ndak bisa wak jalan, apalagi berlari. Kalau lama lalu payah duduk, payah wak jalan, itu mana ada lari itu. Waktu lagi awak bergigi, ndak ada dah. Kalau mulai tangga gigi cek-cek, rosok-rosok dekat gigi renti ko tinggal alam pia tu. Hari tu, ustaz ada tinggi tinggal. Cik tak kau, berarti lama. Jadi meskipun arihannya tidak ada, tando-tandonya ada. Seperti itu. Kok rambu lawan. Jadi apa ibu yang hormati, makanya setelah kita bangun tidur kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang sudah kembali menghidupkan saya. Ibarat awak kabar alik, makin dakik karya itu makin bersiap awak. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang benar, seandainya makin patang hari, ia makin dakik awak Allah. Makin patang hari, makin dakik awak Allah. Pas beko di detik-detik awak kemahambu ke subarang, ke alam barzah, awak tinggal jarak selangkah leh. Jadi tak payah mana awak dia. Ini adalah hal yang menyebabkan atau yang bisa memotivasi kita mengingat wakatuku berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, idza aradallahu al-maut lil mu'min, idza aradallahu al-maut lil kafir, apabila Allah menginginkan kematian untuk orang mukmin, dengan seketika Allah menginginkan kematian untuk orang kafir, itu berbeda. Ketika Allah menginginkan kematian untuk orang mukmin, farsala ilai malakal maut, maka Allah mengirim kepada orang itu malaikat maut. Jadi kalau lelaki awak mati, lah sakartul maut, awak lah cek-cek tu, malaikat maut, pilih japik nyawanya lah, nyala lelaki maut, tentang lainnya. Tapi ada kajiannya. Tempat yang pertama, sesuai dengan arahan dari Allah, malaikat maut mendekat ke kita, itu pertamanya mendaki khus min fami, kecik tuan. Ambillah nyawanya dari mulutnya. Mendakiklah malaikat maut ke mulut apa? Lah tiba dari ke mulut, qala al-fam, mengecek mulut. La sabila laka huna. Jangan dia ambil nyawanya melalui ambo. Karena ambo selalu dipakainya bitilawatil Quran wa zikrillah. Ambo selalu dipakainya untuk membaca Quran dan berzikir kepada Allah. Balik malaikat balik. Ya Allah, mulutnya enggak mau, katanya selalu berzikir dan baca Quran. Khusmi yadi, ambil dari tangannya. Balik lu malaikat balik. Baru mendakik ke tangan awak, qala lihat mengecek le tangan. La sabila laka huna. Tak boleh dia ambil dari ambo dah. Karena ambo selalu dipakainya bisadaqati wa masih ra'sil yatim. Ambo selalu dipakai untuk bersedekah dan mengusap kepala anak yatim. Kelas sedekah tadi. Pas tu. Yang berdina. Waktu sibuk tu dia. Ambo selalu dipakai untuk bersedekah dan mengusap kepala anak yatim. Jangan diambil. Balik malaikat ke Allah balik. Khuzmi rijli, ambil dari kakinya. Paido malaikat ke kaki. Baru dakik ke kaki, kaki pun ngecek. Jangan diambil dari saya. Karena saya selalu dipakai masih bil jamaah. Berjalan pergi berjamaah. Makanya bersyukur kita. Baliklah ke Allah balik. Ya Allah, kemana diambil, kemana tak boleh. Kalau seperti itu, berarti dia orang mukmin. Faktu bismi fi fami. Kalau begitu, tulislah namaku di telapak tanganmu. Fa'arihi, calian kayaknya. Oh begitu, ya Allah ya. Tu balik. Jangan tanya Allah, tulislah. Ya Allah. Ditulislah oleh malaikat Allah di telapak tangannya. Nya calian kawan. Seketika diperlihatkan kepada kita dalam sakaratul maut itu ada kalimat Allah, ya khurujur roh, maka roh melompek mengajar kalimat Allah tadi.
keluar dari tubuh, al-bab maghluk, maka seluruh pintu tubuh kita tertutup. Akhirnya apa? Kita tidak tahu kalau kita sudah mati. Itulah kematian yang paling indah. Nah, itu ndaknya mati dapat dah. Makanya dia senyum, tenang. Tapi kalau Allah menginginkan kematian untuk seorang kafir, fasyak dan mungkar, tidak sholat, tidak beribadah, katanya malaikat, ya Allah, dari mana dicabut nyawanya ya Allah? Ah, itu jawab Allah, khuz ma syi'ta, egang selama ke 7 dah. Unyi selama ke 7 je. Biasanya kalau Allah sudah mengisyaratkan seperti itu, malaikat bantu membaki ubi paranci sila tu. Biasanya di ubun-ubun ada sekolah, kadang lidah tahu lua, kadang mata tahu lihat, kadang dari TP tiba di bawah tu, tiba janjang dalam pelak keladi mati jadinya. Kerana dia egang dia malaikat. Susahnya bukan main. Disebabkan apa itu? Kafir atau mukmin. Jadi apa ibu, dia makin lama makin dakik kawak yang namanya kematian tadi, tentu kita mengharapkan agar kita makin siap. Apa yang harus kita persiapkan? Ini dia Bapak Ibu. Matan nasu ma ya'ishu bih. Allah akan mematikan manusia itu di saat Allah mendatangkan kayaknya anan paling menjadi hobi dia. Kapan itu? Sakaratul maut. Jadi di waktu menghadapi sakaratul maut itu Bapak Ibu, tidak bisa berminyak air. Mungkin hari ini karena kita masih normal, dek pandai mengecek orang terkicuh. Dek pandai beraktor, memainkan film itu, sehingga senegari orang tertipu dia. Tapi di saat sakaratul maut, siawak dan sawananya keluar di situ. Jadi kalau lidah ini basah oleh karena berzikir dan membaca Quran, maka baca Quran dan keluar pas awak mati. Tapi kalau dia kata-kata kotor lidahku, basah semasa kita hidup sehat, itu lho keluar. Oh, tentang dibisikan orang kalimah la ilaha illallah dan sebagainya, itu kok sentiasa membeli kurang menukuk, kok cabi apa nombok tu. Pananti, kalau pananti kepada nanda doa, MB penunggu air itu ndak ada. Begitu apa Ibu. Jadi dengan adanya tahun baru kok, tentu ambil hikmah bahwa makin lama makin dakik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan demikian. Bertambah ibadah awak, bertambah iman awak, dan akhirnya awak bertambah ringan untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itulah Pak Din Bu yang berhormati. Kasolok tarikh kasungan 6 tiba di situ hari pagi. Biasanya hari kalau jam 8 maka mengaji langsung berhenti. Itu pantunnya tu. Lagi orang lah mulai anak nantu bernama Fauzan, anak nang ketik bernama Seneti. Dia orang lahir masing-masing azan maka mengaji langsung berhenti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.